sudah jam 7. Salam damai. Selamat malam sahabat pandai. Juga selamat malam sahabat bersama institut dan juga sahabat mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga selamat malam sahabat Gereja Kristen Indonesia Seroja, Jakarta Barat. Pada malam ini Pandai, komunitas pendidikan damai Indonesia, merasa bangga dan terhormat bisa berkolaborasi dengan dua tokoh komunitas agama dari tempat yang sangat jauh sekali. Yang pertama ada Pak Michael Surya Jaya, seorang calon pendeta dari Gereja Kristen Indonesia Seroja, Jakarta Barat. Terima kasih atas niat baiknya untuk ikut serta dalam kelas perdamaian edisi Juni 2020, serta satu lagi yang sangat jauh sekali dari Sulawesi Selatan, ada Kak Syamsul Arif Galib, seorang pendiri bersama institut serta dosen studi agama dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, hari ini Pandai akan membahas topik yang berjudul peran komunitas agama untuk menurunkan kurva COVID-19 di Indonesia. Ini akan menjadi topik pembahasan kelas perdamaian Pandai edisi bulan Juni 2020 hari ini. Nah, pada malam hari ini kerangka pemikiran kami akan menjawab 3 pertanyaan penting yang akan dipaparkan selama 15 menit secara bergantian oleh Kak Syamsul dan Pak Michael. Saya akan bacakan 3 pertanyaan yang akan direspon oleh mereka berdua. Pertama, apa saja yang dilakukan komunitas agama dalam rangka menekan kurva COVID-19 di Indonesia? Pertanyaan ini akan direspon dengan data dan fakta yang mereka berdua miliki. Lalu pertanyaan kedua, apa pendapat mereka, yaitu Pak Michael dan Kak Syamsul, tentang komunitas agama yang bersikeras meramaikan rumah ibadah mereka selama PSBB? Mungkin ini dalam konteks pengalaman dan perbedaan pendapat, karena di dalam komunitas agama sendiri bisa kita pahami ada beragam pendapat. Lalu pertanyaan terakhir yang paling menarik adalah bagaimana pandangan dua pembicara ini tentang kehidupan komunitas agama dalam masa new normalcy. Nah, di sini yang sangat menarik sekali dan mungkin mereka bisa menambahkan saran-saran baik yang bisa kita lakukan sebagai umat beragama di Indonesia yang tidak hanya mencintai agamanya tapi juga peduli kemanusiaan, seperti itu. Nah, tanpa panjang lebar saya melakukan opening, untuk 15 menit ke depan kita pertama-tama akan mendengarkan pemaparan dari Kak Syamsul dulu. Mari saya undang Kak Syamsul untuk masuk ke ruang live IG Pandai Indonesia. Apakah sudah siap? Kak Syamsul? Oke, mungkin sambil menunggu Kak Syamsul bersiap-siap, karena di Makassar juga berbeda 1 jam ya dari waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang mendengarkan dari Jakarta khususnya, sekarang di Makassar sekitar jam 8 malam, begitu. Dan saya juga dengar teman-teman di daerah Indonesia Timur memiliki
memiliki tantangan yang sangat berarti dalam mengakses sinyal internet. Jadi kita harus semangati teman-teman yang ada di Indonesia Timur, karena saya juga aslinya orang Kalimantan. Saya merasakan juga perjuangan mengakses internet pada saat saya berada di Kalimantan Timur begitu. Semoga Kak Samsul bisa segera bergabung, dan mungkin teman-teman bisa menuliskan komentar atau pertanyaan atau mau berbagi pengalaman di kolom komentar. Halo teman-teman, ada Ainun juga yang mengucapkan salam dari Indonesia Timur, keren banget ikut hadir. Banyak banget nih mahasiswa dan mahasiswinya Kak Sam nih, saya salut sekali nih. Mungkin teman-teman sambil menunggu Kak Syamsul bersiap-siap bisa menuliskan pertanyaan atau komentar atau mungkin pengalaman yang ingin dibagikan. Nanti kalau ada waktu bisa kita bacakan dan bahas bersama begitu. Saya masih menunggu Kak Syamsul. Mana ya? Oke. Nanti setelah Kak Syamsul 15 menit berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Michael. Begitu. Dan nanti terakhir akan ditutup. Saya akan berbagi sedikit tentang informasi komunitas agama di negara lain yang mungkin bisa kita ambil pelajaran baik untuk di Indonesia begitu. Oke. Syamsul, apakah sudah ada yang ditunggu-tunggu datang juga? Sudah saya request untuk masuk. Sebentar lagi mungkin akan masuk. Sedang menunggu Kak Syamsul Arif Galib. Oke, siap. Ada request dari Kak Syamsul, mungkin khususnya bagi para sahabat-sahabat yang baru pertama kali ikut Pandai. Jadi saya akan jelaskan berdasarkan request Kak Samsul. Oke, Pandai. Komunitas Pandai atau Pendidikan Damai Indonesia adalah komunitas akar rumput yang saya dirikan bersama seorang sahabat saya bernama Tatsunori Kaminaga di kampus kami UPIS, United Nations Mandated University for Peace di Costa Rica, dan juga di Ateneo The Manila University, Filipina. Waktu itu kami sedang melakukan studi S2 untuk Global Politics dan studi konflik dan perdamaian. Itu Desember 2016 kami mendirikan Pandai. Ya, awalnya hanya untuk proyek kelulusan capstone. Tapi kemudian saya bersikeras untuk melanjutkan Pandai hingga hari ini begitu. Sudah banyak sekali kegiatan Pandai yang dilakukan, terutama tentang kolaborasi lintas iman dan lintas budaya. Misalnya ada 6 kali bersih-bersih rumah ibadah, mulai dari gereja, masjid, dan juga pura. Kami juga sempat diliput oleh Metro TV dan juga koran Tempo. Lalu Selisip juga sempat meliput kami, jika teman-teman pernah mendengar media Selisip, medianya teman-teman GKI. Dan kami juga pernah mendapatkan penghargaan dari Kedutaan Amerika di Jakarta. Begitu sedikit tentang Pandai. Nanti mungkin kalau mau tanya-tanya lebih banyak bisa kontak saya langsung di direct message Pandai. Untuk saat ini karena belum bisa kegiatan offline, Pandai melakukan berbagai kegiatannya online seperti kelas perdamaian bulanan. Lalu setiap hari biasa kami sharing tentang rekomendasi buku, rekomendasi film, rekomendasi informasi yang bisa dipelajari untuk menambah pengetahuan tentang perdamaian, seperti itu. Oke, saya rasa cukup tentang Pandai. Saya panggilkan Kak Syamsul. Semoga udah siap untuk 15 menit ke depan menjawab 3 pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan. Nah, begitu. Silahkan masuk. Halo Kak Syamsul, apa kabar?
dilanjutin aja. Iya, Siapa tahu masih mau menjelaskan soal apa itu pandai. udah. Tadi aku udah jelasin sedikit. Oke. Sekarang So, giliran Kak Sam. ini giliran aku sekarang nih. Iya, Kak Sam punya waktu 15 menit untuk memaparkan jawaban Kak Sam terkait 3 pertanyaan yang sudah kita diskusikan di briefing. Oke, siap. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Saya lihat ada beberapa. Aku ingat aku pernah bilang sama Isti, kami ada mahasiswa alumni UIN yang bercadar dan sekarang aktif terlibat di kegiatan lintas iman. Saya lihat di sini Ainun hadir. Itu orangnya yang saya bilang. Kemarin Ainun habis dari Yogyakarta kayaknya diundang untuk kemudian terlibat dalam gerakan dialog. Keren. Nah, aku itu sebenarnya gak bingung, waktu aku share berita ini sama beberapa teman mahasiswa, ada pertanyaan seperti ini, Kak, terus wakil dari Islamnya siapa? Karena kan ada Pak Pendeta, mungkin maksudnya imajinasi tentang Islamnya itu ustadznya, mungkin wakil dari ustadz. Aku kan tidak pernah menganggap diri bukan representasi ustadz itu, atau mungkin jangan-jangan sebagian mahasiswa aku tidak melihat aku sebagai orang Islam atau sebagai orang yang cocok merepresentasikan Islam. Aku jadi bertanya-tanya, sekarang akhirnya aku akan merepresentasikan siapa? Oke lah, aku mungkin merepresentasikan dunia akademik lah, orang yang belajar tentang religious studies dan sebagainya. Aku ingat ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh Isti terkait kegiatan ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana keterlibatan jaringan atau komunitas-komunitas selama kemudian masa pandemi. Kalau di Makassar sendiri, kalau kemudian saya agak bingung kalau mau merepresentasikan komunitas, karena ada beberapa komunitas sih. Ada beberapa komunitas yang kemudian saya ikuti, lalu kemudian setiap komunitas itu bekerja dengan caranya masing-masing. Jadi misalnya ada teman-teman yang fokus pada kampanye di sosial media tentang pentingnya kemudian kampanye tentang misalnya di awal-awal COVID muncul itu kampanye tentang apa itu COVID, lalu kemudian kampanye tentang bagaimana berjaga jarak, lalu kemudian bagaimana kemudian protokol kesehatan yang baik. Itu ada kelompok yang memang fokusnya ada komunitas yang fokusnya di sosial media. Tapi bukan cuma di sosial media sebenarnya, beberapa komunitas yang saya ikuti juga itu terlibat langsung turun untuk kemudian memberikan bantuan atau kemudian mengumpulkan bantuan, mengorganisir bantuan, lalu kemudian membagi-bagikannya kepada kelompok-kelompok yang lain. Di Makassar sendiri saya tahu beberapa teman-teman Gus Durian, lalu kemudian Jalin Harmoni itu memang kemudian mengumpulkan bantuan, mengorganisir bantuan-bantuan tersebut lalu membagikan. Ada juga teman-teman di gerakan lintas iman yang lain yang juga ikut turun, atau gerakan-gerakan volunteer yang lain yang turun mungkin membagikan sedikit kecil, tapi kemudian kita kan tidak melihat berapa kuantitasnya, tapi kemudian semangat untuk berbaginya yang kemudian berbagi, mungkin cuman sekedar berbagi masker dan sebagainya, tapi menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Itu setidaknya itu menunjukkan ada semangat untuk membangun solidaritas global dari komunitas-komunitas ini. Yang menarik menurut saya sebenarnya, terutama saya tahu karena kemudian Isti terlibat dalam gerakan lintas iman, ini justru momen di mana kemudian saya lihat terutama di komunitas lintas iman
Ini momen di mana kita menunjukkan bahwa gerakan lintas iman bukan cuma sekedar gerakan yang membicarakan tentang sekedar iman atau berdialog, tapi kemudian ada model dialog yang paling penting itu dialog of life. Jadi kemudian kita turun bersama, lalu kemudian melaksanakan kegiatan bersama, tidak membicarakan tentang agama, tapi justru melakukan hal-hal yang sebenarnya esensi dari agama. Itu untuk pertanyaan pertama. Jadi modelnya ada yang model offline, ada yang model kemudian langsung turun ke masyarakat. Nah, yang kedua kemudian bagaimana pandangan ini ditanya dulu nih atau kemudian aku yang kemudian langsung menjawab? Tadi pas di awal opening aku sekalian bacain Kak 3 pertanyaannya, jadi Kakak Oke. Alright. Terus yang kedua, bagaimana kemudian pandangan Pak Mike atau aku tentang komunitas agama yang bersikeras meramaikan rumah ibadah mereka selama PSBB? Ini pertanyaan menarik, challenging dan apa ya, agak tricky juga sebenarnya. Kenapa? Takut salah ngomong kita ini. Karena sekarang saya nggak tahu apa di daerah lain masih ada yang PSBB. Karena kalau di Makassar itu sudah nggak PSBB lagi. Jadi sebenarnya ketika kita membicarakan tentang komunitas agama yang meramaikan rumah ibadah di masa PSBB, itu berarti kita berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, di masa ketika COVID sebenarnya baru mulai, saat jumlah korbannya belum sedahsyat yang sekarang. Justru di saat korbannya sedang dahsyat-dahsyatnya, maksudnya kemudian peningkatan orang yang terimbas juga lagi di atas, itu PSBB sudah berhenti lagi. Seharusnya menurut saya, kalau saya pribadi, seharusnya PSBB masih jalan terus kan. Kalau kita melihat keluar di negara-negara yang berhasil memasuki new normal, itu kan mereka sudah selesai. Memang memasuki new normal karena kemudian kurvanya sudah menurun, melandai. Nah, kita ini kurvanya masih naik-naik terus nih. Nah kita jadi bertanya, new normalnya berarti kemudian jangan-jangan kita belum sampai ke new normal. Kita terpaksa menjalani keadaan ini, lalu kemudian membangun imajinasi seakan-akan inilah new normal, padahal jangan-jangan ini belum new normal. Karena new normal itu syaratnya adalah kurva turun. Lalu kemudian kita memasuki dunia baru di mana kemudian kita melakukan hal yang mungkin agak berbeda dengan sebelumnya. Nah, tapi kalau berbicara soal itu, soal yang kemarin, PSBB yang kemarin, menurut saya agak kurang bijak sebenarnya ketika ada kelompok agama yang kemudian memaksakan diri untuk terus melaksanakan ibadah atau kemudian justru kemudian menentang pemerintah karena kemudian merasa bahwa kita harusnya lebih dekat Tuhan dibanding pemerintah, atau kita harusnya lebih takut Tuhan dibanding takut corona karena kemudian corona itu ciptaan Tuhan. Nah, analogi ini kan menarik. Ya. Dan saya tahu teman-teman biasanya juga mendengar analogi ini. Kalau kemudian kita mengandaikan kita tidak harusnya takut corona, kita lebih takut kepada Tuhan, makanya kita harus kemana saja tidak perlu takut kepada corona. Itu kan sama aja dengan, oke lah, singa itu juga ciptaan Tuhan. Kita tidak perlu takut singa, kita cukup takut Tuhan. Nah, ada tidak orang yang mau tinggal bersama satu kandang dengan macan atau singa? Nggak ada kan? Jadi seperti itu, ketakut. Nah, seringkali kita punya semangat keberagaman yang tinggi, tapi lupa bahwa semangat keberagaman itu tidak cukup. Ada hal-hal penting yang kemudian harus kita nalar kritis dalam beragama juga berjalan. Apalagi misalnya, oke, saya Muslim, meskipun tadi saya bilang yang bertanya lantas siapa yang mewakili Muslim. Agama saya Islam, dan dalam Islam itu kan terkait misalnya wabah ini bukan hal yang baru. Di Islam sendiri misalnya di masa lalu ada kemudian hadis yang mengatakan terkait taun atau wabah. Itu jelas-jelas dikatakan jika
Isa sami tumbih jika kalian itu mendengar tentang isa sami tumbih taun, jika kalian mendengarkan berita tentang wabah di Ardin pada suatu tempat, maka kemudian ada wala taqdamu alaih. Jadi kamu jangan ke sana. Jadi kita memang dilarang untuk mendekati itu. Tapi pada sisi yang lain kita juga disebutkan jangan juga meninggalkan tempatmu, misalnya ketika kemudian bencana itu terjadi, wabah itu terjadi di tempatmu, jangan juga ke sana, jangan juga meninggalkan itu, jadi tetap stay di situ, karena ketakutannya adalah ketika kemudian kita keluar dari tempat kita di saat kemudian wabah terjadi, justru kita membawa keluar wabah yang terjadi tersebut. Jadi wala takhruju firaram minha. Jadi jangan keluar juga dari tempat itu karena jangan-jangan kita membawanya. Nah, ini yang jadi masalah ketika kemudian misalnya ada orang yang tetap memaksakan, itu di masa PSB dulu, memaksakan untuk kemudian tetap melaksanakan ibadah, bahkan ada yang mengatakan bahwa justru dengan PD-nya mengatakan bahwa corona itu justru takut sama kita. Kalau ada corona, kirim kami, kalau kami sudah ada, maka corona akan lari. Itu menurut saya sesuatu yang tidak menggunakan nalar kritis dalam beragama, karena jelas-jelas itu agama tidak sekedar ibadah menurut saya. Dan dalam ajaran beragama, dimensi beragama, ibadah itu cuma salah satu dimensinya. Ada dimensi-dimensi yang lain. Nah, terkadang seringkali kita hanya melihat agama itu sekedar ritual semata. Padahal menurut saya agama itu bukan sekedar ritual. Nah, tapi pada satu sisi, kalau dari sudut pandang sosiologi, saya mencoba memahami ini karena agak sulit memang. Ada bagian dalam beragama, ini kayak ceramah aja aku jadinya. Jadi teman-teman, jadi teman-teman, dalam beragama itu ada satu bagian dalam beragama yang membuat kita itu, kenapa orang datang ke masjid rame-rame beribadah, kenapa orang datang ke gereja beribadah misalnya ramai, itu karena ada euforia, ada semacam energi yang muncul ketika kita melakukan itu, dan energi itu tidak ada ketika kita melakukannya sendiri. Ada tokoh sosiologi agama namanya Emile Durkheim. Dia pernah mengatakan seperti ini, bahwa dalam beragama itu, dalam berjamaah, ada yang disebut sebagai effervescence moment. Jadi ketika orang berkumpul, maka kemudian ada euforia yang muncul, kesenangan muncul khas, yang kesenangan kolektif ini, euforia kolektif ini tidak muncul di saat sendiri. Dan itu yang hilang ketika kemudian PSBB berlangsung, karena kita diminta di rumah. Jadi tidak lagi beribadah di masjid, di gereja dan sebagainya. Ini mungkin sama dengan ketika orang nonton sepak bola, ada yang senang kalau ke stadion ramai dibanding nonton sendiri di depan rumah, di TV di depan rumah, karena tidak ada euforia kolektif yang muncul, dan ini cuma muncul di saat berjamaah. Nah, ketika PSBB terjadi, euforia itu akhirnya hilang karena kemudian orang kemudian harus ke rumah. Nah, pada sisi yang lain, tapi orang mungkin lupa bahwa ketika kemudian kita dirumahkan, esensi berjamaah sebenarnya tidak hilang, karena berjamaah tetap bisa dilakukan bersama di rumah. Jadi kemudian salat yang kemudian biasanya dilakukan di masjid itu kan tetap bisa dilakukan di rumah dan berjamaah. Cuman memang ini tidak berlaku pada mereka yang tinggal di kos dan jomblo. Karena kemudian ya maksudnya akhirnya kan mereka tidak bisa berjamaah kan, karena kemudian harus di rumah. Nah, terakhir soal apa yang dilakukan komunitas beragama untuk kemudian menurunkan kurva.
eh, apalagi di saat sekarang, di saat kurva masih naik dan tidak lagi PSBB. Aku nggak tahu di Jakarta apa masih PSBB atau enggak, tapi kalau di Sulawesi Selatan sudah enggak lagi. Dulu kemarin Pelonggaran PSBB. pelonggaran PSBB. Nah, di Makassar mungkin konsepnya hampir sama seperti itu. Akhirnya kemudian karena semuanya sekarang sudah dibuka, toko dibuka, lalu kemudian tempat ibadah juga semua dibuka, meskipun dengan ada aturan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi meskipun kalau itu kan harapannya, tapi realitasnya itu agak berbeda juga sih. Saya sudah kalau tidak salah 3 atau 4 kali salat Jumat berturut-turut belakangan ini, dan saya melihat protokol kesehatan itu tidak terlaksana, itu berbeda-beda. Jadi ada yang, kalau menurut saya, ada yang melaksanakan protokol kesehatan serius, ada tempat ibadah yang melaksanakan protokol kesehatan setengah-setengah. Maksudnya seperti ini. Jadi ada model-modelnya nih. Ada masjid yang tidak terlihat protokol kesehatannya. Jadi itu masjid yang pertama saya tempati salat. Tidak pakai alat pendeteksi tubuh, tidak ada pendeteksi tubuh, pendeteksi suhu. Lalu kemudian di dalam tidak ada aturan saf yang jelas, saf-saf yang terpisah. Jadi jamaahnya ya milih, yang mau kumpul bersama silahkan, yang mau pisah silahkan. Jadi kemudian salat Jumatnya itu modelnya 2 saf, saf berkerumun silahkan di depan, saf yang berpisah-pisah terpencar silahkan di belakang. Itu ada model rumah ibadah yang seperti itu. Ada model rumah ibadah yang memang sangat strict. Jadi kemudian setiap orang yang masuk itu harus kemudian di tes suhu tubuhnya, lalu kemudian masjidnya sudah jelas. Ini tidak bagian ini tidak boleh diduduki, bagian ini yang boleh teman-teman jamaah duduk. Itu ada yang seperti itu, dan itu menurut saya bagus. Nah, ada model yang striknya cuma di hari Jumat, karena mungkin banyak orang. Tapi kalau jamaah salat ibadah yang lain, maghrib, isya, itu tidak berlaku protokol itu. Nah, kalau menurut saya seharusnya kalau kemudian protokol ini dilaksanakan, PSBB dilonggarkan, masjid, rumah ibadah dibuka, protokolnya tetap harus diperketat. Karena protokol kesehatan itu penting sekali. Jadi oke lah, karena kemudian sudah tidak bisa lagi melarang orang untuk berkumpul. Kalaupun mereka akhirnya berkumpul, protokol kesehatannya harus dilaksanakan ketat. Kalau ada misalnya salat Jumat yang Jumat tadi nih misalnya seperti ini, kami sudah salatnya sudah dipisah. Nah, tiba-tiba ada orang yang kemudian datang terlambat langsung masuk ke saf yang seharusnya tidak boleh ada orang. Kita mau lari tidak bisa juga karena sudah sholat. Akhirnya kemudian salatnya jadi agak terganggu. Wah, ini orang kenapa masuk ke sini padahal kemudian seharusnya tidak boleh di situ. Orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau menurut saya itu harus strict. Ada juga yang datang tidak pakai masker, seharusnya kemudian kalau tidak pakai masker kemudian strict tidak boleh masuk. Nah, tapi ada catatan-catatan ini terakhir, Dik. Menurut saya rumah ibadah itu menjadi penting untuk kemudian atau komunitas agama itu dalam menurunkan kurva ini. Kenapa? Karena kita adalah masyarakat yang religius. Dalam artian, terlepas kita semangatnya kuat, lalu kemudian entah pemahamannya kuat atau tidak, tapi masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat mengagungkan agama. Orang mengamuk kalau kemudian dianggap tidak beragama. Ada orang yang mungkin tidak pernah ibadah, tidak pernah ke masjid, tidak pernah puasa, tapi ketika agamanya dihina, dia yang paling muncul duluan. Itu kan ada yang seperti itu. Karena kemudian agama itu memiliki peran yang sangat vital dalam komunitas masyarakat Indonesia. Makanya kalau ini yang kemudian digunakan, mungkin kemudian ini bisa membantu. Jadi menurut saya, mimbar-mimbar masjid, lalu kemudian corong-corong masjid, itu harusnya bagusnya digunakan untuk kemudian ikut kemudian mengedukasi masyarakat tentang
tentang COVID, tentang protokol kesehatan, dan seharusnya menjadi tokoh atau menjadi contoh utama dalam melaksanakan protokol kesehatan yang tepat. Itu penting menurut saya karena ini adalah tempat di mana orang pasti datang berkumpul mendengar. Saya membayangkan misalnya ada masjid yang 2 minggu yang lalu menarik menurut saya karena protokol kesehatannya ketat. Lalu kemudian model ceramahnya juga tidak panjang. Ini juga perlu kesadaran teman-teman yang khutbah ini. Karena semakin lama dia khutbah, maka semakin lama kita akan bersama. Jadi kemudian khutbahnya tidak panjang, yang penting rukunnya sudah dilaksanakan, lalu kemudian ada pesan-pesan yang disampaikan. Itu pun pesan yang disampaikan terkait dengan pesan tentang menjaga kesehatan COVID dan sebagainya. Itu menurut saya penting sekali. Jadi masjid menjadi tempat untuk selalu memberikan peringatan kepada orang-orang bahwa penyakit ini memang ada dan kemudian kita harus bersama-sama untuk kemudian mencegah penyebaran penyakit ini. Nah, itu fungsi masjid itu harusnya seperti itu, fungsi tempat-tempat ibadah seperti itu. Bukan justru menjadi tempat di mana orang berkumpul dan mengatakan, "Wah, ini konspirasi ini. Ini konspirasi. Tidak ada penyakit ini. Wah, jangan takut." Itu harusnya tidak seperti itu. Nah, saya berharapnya sih, ini harapan, kita tidak tahu realitasnya bagaimana. Saya berharap harapannya adalah tempat ibadah menjadi tempat di mana edukasi tentang COVID itu disuarakan terus-menerus. Karena kemudian harus diakui belakangan orang-orang itu mulai agak tidak begitu aware terhadap protokol kesehatan. Jadi ada semacam anggapan, kalaupun oke lah kalau pada akhirnya sakit ya saya dirawat. Orang-orang sebagian lagi mengatakan saya kan sehat. Orang lupa bahwa kemudian mereka yang kelihatan sehat bisa saja dia adalah carrier yang kemudian mereka carrier yang kemudian bisa menularkan virus meskipun mereka kelihatan tidak sakit. Nah, ini dan yang seperti ini bahayanya adalah kepada kelompok-kelompok tua dan mereka yang kemudian punya pengalaman memiliki penyakit, riwayat penyakit, dan itu berpengaruh kepada mereka. Nah, harusnya teman-teman yang lain itu percaya. Saya ingat yang diperlukan kita adalah solidaritas global. Jadi untuk mengatasi penyakit ini, saya bukan seorang dokter, tapi menurut saya untuk mengatasi penyakit ini, yang perlu kita lakukan adalah saya menjaga diri saya bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk orang lain. Oke lah, saya mungkin tidak sakit. Tapi kemudian saya harus membatasi diri saya karena saya tidak tahu apakah saya kemudian punya potensi virus yang saya bawa sehingga orang yang lain bisa terkena. Ataupun kalau saya pergi bertamu ke orang lain, saya harus berpikir dulu. Saya kayaknya sakit tidak ya, panas tidak ya? Saya harus pakai masker atau tidak? Karena kemudian jangan sampai kemudian niat saya adalah menjalin silaturahmi, tapi kemudian saya justru membawa masalah kepada mereka yang saya kunjungi. Nah, itu menurut saya. Nah, itu mungkin pengantar dari saya, Isti, bagaimana kemudian komunitas beragama, meskipun saya tidak dianggap agamais pada akhirnya. Saya baru sadar tadi itu. Ya Allah, ternyata soalnya yang bertanya itu mahasiswa, Kak, terus perwakilan Islamnya siapa? Aku bukan Islam ya, jangan-jangan. Tapi oke lah, itu untuk sementara dari aku. Nanti mungkin di pertanyaan lah kita ketemu lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke. Yuk. Keren banget. Thank you Kak Sam. Gantian giliran Pak calon pendeta Michael Suryajaya. Siap. Iya, mohon tetap live Kak Sam, jangan pergi tidur dulu. Pasti dong, pasti. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih banyak Kak Syamsul. Itu tadi pemaparan sekitar 20 menit dari Kak Syamsul menjawab 3 pertanyaan yang sudah saya bacakan di awal. Tanpa panjang lebar, saya akan mengundang Bapak calon pendeta Michael Suryajaya dari Gereja Kristen Indonesia Seroja. Oke, silahkan masuk.
Pak Mike. Ya. Malam. Halo Pak Mike, ya. Silahkan dilanjutkan pemaparan dari perspektif komunitas Kristen tentang 3 pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan di awal. Terima kasih. Baik, Sti, terima kasih untuk waktunya. Untuk pertanyaan pertama yang menanyakan apa yang dilakukan komunitas kami begitu ya dalam rangka menekan kurva COVID-19 di Indonesia. Secara singkat saya bisa bilang untuk terkhusus GKI sebagai gereja dan rekan-rekan gereja-gereja lain yang tergabung dalam PGI, kami telah memiliki... Mohon maaf Pak Mike, suaranya kurang nyaring. Oh, oke, sorry. Apakah sudah cukup keras? Ya, semangat bawa minum. Untuk komunitas Kristen, khusus gereja-gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan GKI tempat saya melayani saat ini, kami bersama-sama telah memindahkan atau mengalihkan cara ibadah kami dari yang berkumpul di gedung gereja menjadi ibadah online sejak minggu pertama setelah ada pengumuman untuk PSBB di awal. Dari 15 Maret ada pengumuman, 22 Maret kami sudah memulai untuk melaksanakan ibadah online, tidak melaksanakan lagi ibadah di gedung gereja. Kenapa hal ini kami lakukan? Pertama adalah agar paling tidak umat yang hadir di gedung gereja kemudian mendapatkan tempat yang aman di rumah masing-masing, tapi masih bisa mengikuti jalannya peribadatan yang dilangsungkan secara online. Yang kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan faktor kesehatan. Untuk kategori usia lansia 60 ke atas dan kategori usia anak-anak 15 tahun ke bawah adalah usia-usia yang paling rentan terkena penyakit COVID-19 ini. Dan ketika pada masa-masa ini pun, ketika sudah mulai santer perbincangan bagaimana kalau kita mulai ibadah lagi di gedung gereja masing-masing seperti itu, sudah muncul keputusan dari sinode, surat yang diberikan begitu, untuk mengingatkan bahwa usia anak-anak 15 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas lansia tetap tidak disarankan atau tidak diizinkan bahkan untuk mengikuti ibadah onsite, ibadah di dalam gedung gereja. Dan mereka tetap harus mengikuti ibadah dalam model online. Usia yang diizinkan adalah 15-60 tahun. Ini untuk mencoba sebisa mungkin kurva ini boleh turun lah, atau kalau kita bisa flatten the curve, ya itu lebih baik. Dan paling tidak sampai saat ini kegiatan-kegiatan lain selain ibadah raya yang untuk ke depan berarti juga tidak dilangsungkan dengan model tatap muka pertemuan secara langsung, secara fisik, dan masih akan menggunakan model pertemuan online, pertemuan virtual seperti ini supaya tidak muncul klaster baru di dalam penyebaran COVID di Indonesia, terkhusus juga di tengah-tengah umat beragama, dalam hal ini komunitas Kristiani seperti itu. Nah, apakah ada challenge dari teman-teman sendiri, dari umat sendiri tentang hal ini? Tentu ada. Pertanyaan besar yang muncul adalah kenapa sih kok sepertinya diskriminatif begitu? Pada akhirnya kita harus bersama-sama secara bijak menjelaskan dan ya tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat yang berusia 60 ke atas ataupun 15 tahun ke bawah, bahwa mereka tidak diizinkan untuk datang ke kebaktian onsite bukan karena mereka didiskriminasi, tapi untuk menjaga kesehatan mereka, kehidupan mereka. Sebagai komunitas beragama, kita harusnya menjadi komunitas yang pro-life, yang mendukung kehidupan. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan di tengah ritual beragama menjadi sesuatu yang kemudian menghadirkan
ya penyakit, menghadirkan penderitaan, atau dalam hal ini secara khusus ya menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 seperti itu. Itu yang sedang dilakukan sampai saat ini dan masih akan dilakukan ke depan oleh komunitas Kristiani. Seperti itu Pak Isti. Barangkali saya akan lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa sih pendapat saya tentang komunitas agama yang bersikeras meramaikan